Halo, selamat pagi teman-teman. Masih cukup pagi ya, belum ada jam 6. Kali ini saya pengen ngucapin terima kasih banyak ya atas atensinya selama ini, atas banyak diskusi yang sudah kita lakukan. Segala solusi semuanya adalah dari teman-teman ya. Semoga selalu sehat, diberikan kelancaran dalam segala hal, termasuk rezeki, segala macam kegiatan ya. Kali ini saya pengen masang sesuatu yang ada di sana. Dan ini tool-toolnya juga sudah siap. Apa yang saya mau pasang? Kaliper belakang Brembo 2 piston 34 mili. Ya, 2 piston karena dia ada di dua sisi ya, kanan dan kiri. Ya, casting 2 lempengan yang dijadikan satu dengan 2 skrup ini. Kemudian dia pistonnya ukuran 34 mili ya, kanan sama kiri. Bahannya aluminium, warnanya titanium dengan red logo ya di sini. Kemudian ori dan tidaknya saya sudah sempat bandingkan apakah dia memenuhi syarat ori. So far iya ya, karena ada watermark yang dituliskan di bagian daripada kaliper ini, di skrupnya, kemudian di sisi-sisinya. Ada video sendiri yang membahas hal tersebut ya, bahkan karet ini pun bisa jadi ukuran bahwa kaliper ini ori atau tidak. Kemudian kita butuh bracket ya, punya WR3 warna hitam CNC, dan dia masangnya ke bawah sini. Jadi mode yang akan kita pakai adalah underslang. Dan next adalah baut banjonya, udah saya ukur. Ini pitchnya 1 mili ya, halus. Kemudian ukuran bautnya ini 14 mili. Nah, termasuk ring ya, biar olinya nggak rembes. Baik, untuk menyingkat waktu saya langsung ganti aja. Kunci-kuncinya juga udah siap. Kita butuh ya ini universal screwdriver ya, kita bisa ganti matanya. Kemudian kunci 19, kunci 22 untuk bongkar as ya, as roda belakang. Kemudian kunci L buat bongkar axle slider. Kunci 14 buat bongkar ini switch. Kemudian kunci 12 buat ngendorin kuncian belakang roda, tang kalau misalnya ada kabel tis. Kemudian kunci 11 buat ngencengin baut banjo. Saya punya Loctite juga buat nanti dipasang di skrup kalipernya biar nggak gampang lepas. Oke. Tadi udah saya cicil, kosongin dulu reservoir yang belakang. Kemudian sudah saya pasang kabel bleedernya, dan jangan lupa penampungnya pakai plastik aja kecil. Nggak nemu botol bekas. Nah, ini kita kuras ya isinya ya. Jadi udah kayak gini, kita kendorin ya nipple-nya, terus kita tekan-tekan. Oke, next setelah kita kuras, kita bisa lepas banjo assisting sebelum kita lepas bannya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ngerasa rantai kemudian bannya udah pas, dikasih mark aja di sini ya, settingan mark maju mundurnya ban. Kalau saya pakai spidol ini ya, biar nanti ketika pasang tinggal kita samain aja dengan ukuran sebelumnya. Kunci 19 di kiri, kunci 22 di kanan. Nah, ini bannya udah lepas, tinggal kita tarik aja ke belakang ya. Oke, ini dia kaliper standarnya seperti ini. Jadi ini ada kayak kanal gitu, kanal yang masuk ke sini ya. Nah, ini jadi kayak ada jalurnya di sini. Jadi nggak di skrup ke swing arm, dia tinggal dimasukin aja, dislotin seperti itu. Yuk kita coba iseng-iseng ukur yuk, beratnya berapa ya. Ini kaliper resisting, bautnya udah dipasang. Kita dapat berat sekitar berapa nih? 1,04 ya kilogram. Dan ini udah saya timbang juga kaliper Brembo-nya, kemudian bautnya, dan juga bracketnya. Kita lihat beratnya berapa. 1,1 kilogram. Jadi tidak lebih ringan ya daripada kaliper resisting ya. Baik, next langsung kita pasang aja bracketnya dulu, punya WR3. Saya bisa cerita perlu usaha besar ya dan gigih untuk memasang bracket ini ya. Karena yang pasti yang akan menyulitkan adalah ini ya. Jadi ada spacer di sini. Nah, spacer ini, jadi kalau kita menyesuaikan kanan kiri, dia akan mentok di bracketnya. Dan bracket ini harus kepasang duluan karena dia sistemnya slot ya.
Jadi tadi saya pasang dulu bracketnya, dan ini CNC sayang kalau jatuh-jatuh, jadi terpaksa saya ikat dulu. Nah, buat jagain kalau misalnya jatuh, kita pasang sesuatu di bawah sini. Sayang kalau lecet soalnya. Nah, setelah ini kita ikat, kemudian rantai saya lepas dari gearnya, cuman saya taruh aja. Kemudian ban ini supaya agak ke belakang, jadi di sini ada kayak kanal gitu yang harus kita masuk dari belakang gitu ya. Jadi kita angkat biar spacer ini bisa masuk dari belakang, nah, sendiri dan bisa. Finally kita pasang kalipernya ya. Oke, ternyata baut yang kita punya baut 8 mili, berat kasar terlalu panjang ya. Ini belum sampai mepet, tapi ini udah nyentuh ke disc brake. Kita potong dulu. Oke, sudah dipotong. Kita dapat sekitar 2 cm, berapa nih? 3 mili ya, 2 cm 3 mili. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut, dan ada kendala dikit nih, udah diatur ulang ya jalur selang remnya. Ini pakai hel yang 60 cm, dan tadinya ini setelan bautnya itu ada di depan sini. Cuman setelah dicek ternyata ini nggak nyampe, jadi saya harus pindah setelan baut ini di belakang dan selang rem helnya nanti di depan sini. Oke, sudah terpasang kabelnya seperti ini, semoga rapi. Cukup rapi sih. Kita lanjut bleeding ya teman-teman ya. Dot 4. Katanya tantangan terberat adalah ketika kita mau bleeding yang model underslang seperti ini. Nah, katanya dia harus dipindah dulu posisinya ke atas supaya bleedingnya lebih cepat. Saya baca beberapa referensi, cara yang konvensional sudah saya pakai, akhirnya ada satu artikel menyarankan bahwa sebaiknya kalipernya ditempatkan setinggi mungkin. Ini tadi udah ini ke 3 kali ya saya ngisi reservoir ini untuk melakukan bleeding, dan ini yang ketiga, dan saya pindah ke atas seperti ini karena saya nggak punya dudukan yang agak kokoh. Saya manfaatin disc brake, cuman jangan dicontoh dan jangan terlalu keras ya, karena ini bisa bengkok. Dan alhamdulillah udah mulai kelihatan perlawanan. Oke, sudah dipasang lagi ya. Jangan lupa pakai Loctite atau thread locker ya, karena bagian ini akan bergerak sangat ekstrim ya, dan sering akan bergerak. Oke, this is it. Sudah dipasang, jalurnya seperti itu. Iya, naik ke atas, dan di sebelah sini kita nggak perlu pasang klem karena ada gap di sini ya yang akan nahan si brake hose supaya dia nggak lari ke arah ban yang berputar. Kemudian di sini masuk ke klem bawaan dan masuk ke master rem belakang ya. Dan ini tadi saya balik ya, jadi ini ada bagian yang melengkung, yang tadinya di bawah saya taruh di atas, dan yang lurus nah di bawah sana, jadi dia lurus. Oke, saya pikir sudah selesai ya pemasangannya ya. Jadi ini adalah modelnya underslang. Underslang adalah underslang itu sebenarnya kayak istilah luar negeri, mungkin Inggris kali ya. Tolong betulin saya, artinya beneath something gitu ya. Jadi di bawah sesuatu gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini si kaliper ini ada di bawah swing arm ataupun frame barangkali ya. Ini sama istilahnya kalau kita pakai istilah underbelly ya untuk knalpot. Sama dia, kalau belly pusar. Sama dia, jadi di bawah rangka. Jadi kelebihannya itu apa ya untuk underslang seperti ini? Saya pikir ada beberapa ya, tapi nggak banyak. Yang pertama adalah secara technically dia menurunkan ataupun lowering center of gravity, COG. Ini mungkin teman-teman ada yang tahu, dan saya mohon dibantu ya, kita diskusi nanti. Tapi yang saya tahu itu adalah titik berat daripada motor gitu ya. Jadi kalau ibarat kayak buku gitu, nah kayak gini gitu, nah titik tengah ketika kita pegang, kita tumbuh itu dia tidak jatuh ke kanan ataupun ke kiri, artinya imbang gitu ya. Nah katanya untuk center of gravity ini secara teori dia akan membuat suatu objek itu lebih stabil gitu ya.
karena titik beratnya itu ada di bawah gitu ya. Bandingkan ketika titik beratnya itu ada di atas, dia itu lebih akan tidak seimbang ataupun stabil gitu ya. Beda ketika titik beratnya itu ada di bawah, kayak apa ya, kayak misalnya mainan balon yang di bawahnya dikasih pemberat gitu ya. Jadi dia lebih stabil gitu. Tapi apakah itu benar? Karena saya baca beberapa referensi, memang ada yang bilang itu bagus, ada juga tidaknya ya, karena semakin dia stabil, semakin titik gravitasi di bawah, dia itu traksi ataupun gesekan terhadap jalan itu semakin besar gitu ya. Jadi kendaraan akan lebih susah untuk dikontrol. Beda ketika kendaraan yang punya higher of CG, higher center of gravity, kayak enduro, kemudian supermoto gitu ya. Dia tinggi center of gravity-nya karena motornya tinggi, tapi dia lebih gampang untuk dikendalikan. Kemudian keuntungan yang kedua adalah secara airflow, dia itu daripada di atas gitu ya. Ketika ada udara, karena ini akan menimbulkan panas ya, kalor gitu. Jadi ketika dia panas, dia butuh pendinginan. Nah, ketika dia posisi di bawah daripada di atas, dia akan direct kena airflow ataupun pendinginan secara alami dengan menggunakan angin. Bisa lebih mudah untuk ganti ban belakang ya. Nah, kalau dulu biasanya ketika kaliper di atas, nah biasanya kita angkat ban untuk dipasang itu akan mentok dengan kaliper yang di atas. Nah, dengan kaliper ada di bawah, bar tinggal kita angkat tanpa ada benturan di atas dan kita tinggal taruh aja gitu ya, dan kita masukkan asnya. Itu keuntungan yang ketiga ya. Kemudian berikutnya adalah posisi kaliper yang di bawah. Nah, kalau yang konvensional itu di atas. Nah, ketika kita melakukan cornering, belok gitu ya, ketika dipasang di atas, ban ini akan bergerak ke depan gitu ya, pengeremannya set gitu ya. Nah, ketika dia posisinya dipindah ke bawah, ban ini tidak ke depan tapi akan downward ke bawah gitu ya. Barangkali itu akan mempengaruhi dari sisi cornering ataupun pengeremannya terkait dengan handlingnya ya, handling kendaraan pada saat berbelok gitu. Dan yang terakhir ya, looks good. Dan saya pikir nggak akan lengkap kalau kita nggak ngomongin kerugiannya ya teman-teman. Kerugiannya yang pasti adalah dia akan terkena impact kotoran ya, bisa kerikil, debu, aspal gitu ya, yang barangkali kalau nempel itu akan sangat membahayakan ya, apalagi yang nempel di brake pad kemudian mengering, dia akan melukai disc brake. Kemudian misalnya air yang tidak langsung dikeringkan, dia akan menimbulkan korosi. Apalagi untuk tempat-tempat yang banjir. Nah, karena dia posisinya paling bawah, dia akan terimpact oleh genangan air terlebih dahulu. Sama kayak knalpot underbelly ya, karena dia posisinya di bawah, dia akan rentan terkena impact daripada banjir, kemasukan air misalnya ya. Dan satu hal lagi, ground clearance ya. Kalau dulu kan kita misalnya main ke medan yang agak berat gitu, berlubang, yang kita tahu yang paling bawah adalah knalpot kita, swing arm kita gitu kan. Nah, kita punya titik terendah terbaru di sini, kaliper kita, dan harganya juga nggak murah. Jadi kita harus milih-milih ya, ketika main di off-road, kita pastikan bahwa ground clearance kita tuh aman untuk melalui medan tersebut. Baik, barangkali itu aja teman-teman yang bisa saya share siang ini tentang pemasangan kaliper underslang ya, punya Brembo, 2 piston 34 mili. Pemasangannya cukup ribet ya, karena saya bukan tukang bengkel gitu ya, cuman ya saya belajar dari sini. Oke, terima kasih banyak atas atensinya, semoga memberikan manfaat dan selamat siang.